Innallaha Innallaha satuna Allah Ta'ala. Mana tadi? Istakhlaso. Iku apa namanya? Mengambil menyuling. Istakhlaso iku nyuling atau mengambil saripati. Sapa Allah hadadina ing ikilah agama. Hadadina ing ikilah agama. Linafsihi kanggo awak dhewe Allah. Wala yasluhu lan ora pantes. Wala yasluhu lan ora pantes. Bidinikum kanggone agama sira kabeh. Bidinikum kanggone agama sira kabeh. Nah, tadi ini illas sakhau kejaba wong kang lumo. Illas sakhau kejaba wong kang lumo wa husnul khuluqi lan wong kang bagus akhlake. Lan wong kang bagus akhlake. Ala iling-iling fazayyinu moko mes-mesi sira kabeh. Fazayyinu moko mes-mesi sira kabeh. Dinakum ing agama sira kabeh bihima kelawan karune saho luman wa husnul khuluqi lan sak bagus-baguse akhlak tadi. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya agama Islam itu adalah agama pilihan Allah SWT. Jadi yang dipilih sama Allah SWT adalah orang-orang yang tertentu yang mendapat hidayah untuk masuk dalam agama Islam. Tidak semuanya, tidak ada hubungannya dengan nasab, tidak ada hubungannya dengan kepintaran. Nah, jadi dalam Al-Quran dikatakan laisa alaikum hudahu laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Jadi ketika Nabi Muhammad itu sedih melihat pamannya Abu Thalib itu tidak mau masuk Islam, maka beliau sampai bermunajat kepada Allah saking pinginnya pamannya untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi kemudian Allah mengatakan laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bahwasanya bukanlah urusan kamu untuk memberikan petunjuk kepada orang banyak, tapi urusan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi kadang-kadang kita lihat ada orang yang menekuni agama Islam sampai pinter, sampai bisa bahasa Arab, sampai beliau itu bisa hafal Quran, hafal hadis, tapi karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah SWT, ya tidak masuk dalam agama Islam. Tapi kalau Allah menghendaki, bahkan kadang-kadang orang yang awam, orang yang tidak tahu apa-apa tentang masalah agama Islam, kadang-kadang itu bisa masuk ke dalam agama Islam. Nah, kan ada, saya lupa itu siapa ya, ada seorang artis dari Hollywood, nah, itu sebetulnya tidak masuk agama Islam dia. Tapi ketika melihat orang-orang Islam itu didolimi oleh masyarakat Amerika, kemudian disakiti, akhirnya dia membela. Lama-lama akhirnya kemudian dia mempelajari agama Islam, akhirnya masuk Islam. Namanya petunjuk itu tidak ada yang tahu, kan gitu. Maka kita teruskan, karena agama Islam itu adalah agama pilihan Allah SWT, maka tidak pantas bagi orang Islam kecuali punya dua sifat. Apa itu sifat yang pertama? As-sakho, dermawan. Orang yang beragama Islam itu mestinya harus tidak mikirkan dunia. Bukan berarti tidak punya dunia, harus beda ya. Tidak mikirkan dunia dengan tidak punya dunia itu beda. Jadi jangan salah paham, yang namanya zuhud itu adalah meninggalkan ikatan batin dengan dunia, bukan meninggalkan dunia. Orang zuhud itu bukannya tidak punya duit, bukannya tidak punya kekayaan, tapi hatinya sudah tidak terikat dengan kekayaan tadi. Itu namanya zuhud. Orang zuhud itu tidak harus pakaiannya jelek, tidak harus rumahnya jelek, tidak harus kendaraannya jelek, tidak harus macam itu.
Orang zuhud selama hatinya tidak terikat dengan dunia, maka bisa dianggap sebagai orang yang zuhud. Nah, jadi kalau seseorang sudah beragama Islam, maka kemudian dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, percaya akan rezeki dari Allah SWT, sudah pasrah betul kepada Allah, maka tidak mungkin akan menjadi orang yang pelit. Nah, kenapa tidak mungkin menjadi orang yang pelit? Karena dia percaya rezeki sudah ditentukan sama Allah SWT. Meskipun dia bersedekah, meskipun dia beramal soleh, tidak akan mengurangi rezekinya. Karena sudah kehilangan ikatan dengan dunia. Berbeda dengan orang yang beragama Islam tapi cuma di hati di lisannya saja. Hatinya masih penuh terikat dengan dunia, masih pingin dengan apa-apa yang ada di dunia ini, maka dia akan jadi orang yang pelit. Maka dia akan menjadi orang yang pelit ketika diminta sumbangan dan lain sebagainya. Wah, merasa, mas, aku aja masih kurang kok nyumbang orang lain. Ya tidak bisa semacam itu. Orang menyumbang yang paling bagus itu kalau dia dalam keadaan tidak punya, keadaan terpepet tapi masih mau menyumbang, masih mau bersedekah, itu adalah orang yang paling baik. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, orang nyumbang itu kadarnya kan sesuai dengan kekayaannya. Kalau misalkan Mas Ruslan itu nyumbang 10.000, ya sudah banyak mungkin karena gajinya mungkin cuma berapa juta. Ya toh, untuk makan dia, istrinya. Oh, tapi kalau misalkan Mas Pur yang gajinya puluhan juta, ratusan juta, nyumbang 10.000, ya beda lah hukumnya. Tidak bisa disamakan. Kalau orang tidak punya duit, orang fakir miskin nyumbang 1.000 rupiah sudah bagus. Karena kadang-kadang dia tidak punya duit. Jadi orang nyumbang itu disesuaikan dengan kemampuannya. Tidak harus meskipun 10.000 sama-sama 10.000, tapi kalau yang nyumbang miskin sama ya tetap beda nilainya. Jadi orang yang sudah beragama Islam mesti jadi orang yang dermawan, tidak mungkin jadi orang yang pelit. Yang kedua, kalau orang itu sudah beragama Islam, sudah mempelajari ilmu agama, maka nanti hatinya itu akan berubah. Nah, berubah gimana? Karena kalau kita perhatikan, yang namanya akhlak itu nanti ada dua macam. Akhlak yang merupakan tabiat asli dan namanya tabi'i. Nah, ada akhlak yang merupakan hasil dari usaha. Jadi ada dua ya. Akhlak yang merupakan hasil dari usaha dan akhlak yang merupakan watak asli. Jadi manusia itu watak aslinya adalah pelit. Kemudian suka mengeluh. Nah, kemudian ketika ada sebagian orang yang sudah punya dikasih karunia Allah, dikasih watak yang dermawan. Itu namanya tobi. Tapi kadang-kadang watak asli manusia itu lebih kuat, yaitu watak pelit tadi. Maka kemudian kita ngaji, kita belajar, diajari sama guru, sama ustadz, sama kiai tentang keutamaan zakat dan macam-macam, sehingga hatinya terbuka, akhirnya mau sedekah, mau beramal jariah. Nah, itu namanya watak kasbi. Watak kasbi. Contoh lagi, rasa malu. Malu itu ada dua macam. Malu yang tobi'i dan malu yang kasbi. Misalkan siapa ini Mas Nuzul Minggi ini pergi keluar dari rumah tidak pakai baju, ya mesti malu. Itu namanya malu yang tobi'i. Nah, itu malu yang tobi'i. Nah, tapi kemudian kalau Mas Nuzul Minggi berduaan sama cewek, tidak ada siapa dirayu, dia kemudian mau malu sama Allah, nah, itu namanya malu yang kasbi, yang diperoleh dari usaha dia, dari ngaji dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi karena begitu pentingnya dua watak ini, yaitu watak dermawan dan watak akhlak yang baik, maka Rasulullah merintahkan kita untuk selalu berhias dengan menggunakan dua watak ini. Kemudian, apa mana tadi ini? 259, Pak. Ya, itu kan belum tak sebutkan rawinya. Rawahu Tabrani, riwayatan ing hadis sapa Imam At-Tabrani an Imran bin Husainin, saking Imran bin Husain.
hadisnya ikut Imam As-Suyuti. Nah, itu kalau tidak salah hadisnya adalah hadis yang hasan kalau tidak salah. Tapi apa namanya, ikut sebagian ulama ini dikritik. Kenapa dikritik? Karena hadisnya ada sebagian rawi yang ditinggalkan para ulama. Cuma ada beberapa ulama lain meriwayatkan dalam hadis yang lain. Jadi menjadi hasan.